karena ada sosok pemuda yang soleh luar biasa yang membuat hati saya bergetar di sini, sahabat. Assalamualaikum. Asal tadi ini udah nggak kayak gini, nggak bangun-bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba dipirsani tangannya, Gus. Ngapunten. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini disiapkan kapas dan lain-lain. Baunya harum sekali. Masya Allah. Amal ibadah apa yang membuat beliau seperti ini, ya Allah? Jadi amalan-amalan beliau ini istiqomah. Memang benar yang dikatakan ulama, al-istiqomatu khairun min alfi karom. Ya Allah. Sudah Bu, beliau orang soleh. Jadi kami nggak berani untuk mendoakan Bu, karena beliau ini Masya Allah. Kami aja belum tentu tahu akhir hayat kami. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadat, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 144 0575 71111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bersyukur kepada Allah dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat kepada Nabi Muhammad dan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selamat malam sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang kami cintakan Allah, pecinta-pecinta Gio dimanapun berada. Semoga dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Semoga kita semua dipanjangkan umur kita fi taatillah wa fi taati Rasulillah, disehatkan badan kita, dilapangkan rezeki kita, dimudahkan semua urusan kita, dan dikabulkan semua hajat-hajat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini banyak ramai orang Kang Riki. Di sini sahabat, di kampung ini banyak berdatangan sahabat, ramai banget ya. Di sebuah belakang saya ada masjid sahabat, gempar di kampung ini. Kenapa? Karena ada sosok pemuda yang soleh luar biasa yang membuat hati saya bergetar di sini sahabat. Ya Allah, ini yang membuat kita semakin tawaduk, yang membuat kita semakin rendah hati. Karena ketika kita berkumpul di sebuah majelis, maka di situ kita merasa paling bodoh, merasa paling hina. Karena di sini ternyata ada sosok pemuda sahabat, yang mana bukan dari kalangan nasab yang mulia, yang mana bukan dari kalangan nasab kiai, nasab ulama, nasab habaib, tapi dari kalangan orang biasa. Tapi beliau wafatnya luar biasa. Dan sini kami di calling, menunggu kehadiran kita sahabat, karena mereka di sekitar sini belum berani untuk bergerak, belum berani untuk mengambil tindakan, intinya seperti itu sahabat. Oleh karena itu saya juga penasaran banget, siapa sih sosok pemuda itu. Ingat ya sahabat, ini pemuda bukan orang tua. Kalau orang tua wajar di akhir hayatnya beliau beribadah, tapi ini adalah pemuda sahabat. Ini mungkin yang membuat orang pemuda itu khusus pemuda yang khusus gitu mungkin Kang Riki. Baik sahabat, langsung aja ya, kita bersolawatnya bil qalb aja ya, monggo.
orang seperti ini siapa sih? Assalamualaikum. Iya, gimana ceritanya ibu-ibu? Sudah jam asar tadi ini udah nggak kayak gini, nggak bangun-bangun. Ya Allah. Terus sudah dicek? Nggak berani. Oh, nggak berani. Ya mungkin dalam keadaan bersujud, dalam keadaan ibadah Gus, jadi nggak berani buat apa ngecek. Kami cek ya, coba ya. Bismillah ya. Gimana Bu? Ini ibunya Gus. Oh, dia ibunya. Nggih. Masya Allah ibu. Namanya siapa Bu, putranya Bu? Hadi. Ini beliau ini kesehariannya bagaimana Bu? Sehariannya tiap hari nggak pernah lupa sholat 5 waktu. Nggak pernah ninggalin sedekah amalan. Ada tiap hari ada nggak pernah lupa. Insya Allah. Baik, kita coba cek dulu ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Coba dipirsani tangannya Gus, ngapunten. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Begitu mulia Gus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bangun nak. Beliau sudah meninggal Bu. Ya Allah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ibu-ibu, beliau sudah wafat, beliau sudah meninggal. Alangkah baiknya kalau ada apa kain sewek atau apa sementara Bu. Ya, kita baringkan di sini, nanti kita sholati di sini. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Aromanya harum sekali Gus. Ini dari mana Gus? Luar biasa. Beliau senyum ya. Beliau senyum kan. Nun sewu ini bajunya Mana? Gus. Ya Allah, sungguh beruntung orang tuanya beliau, masya Allah. Punya anak yang soleh Bu, yang akan menolong dia, menolong orang tuanya di akhirat. Mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Astagfirullah. Nanti disiapkan kapas dan lain-lain. Dan juga ya, Habis ini diumumkan. luar biasa, luar biasa. Ibunya ya, ini ibunya. Kita tanya-tanya dulu. Mulai kapan beliau seperti ini, ibu-ibu? Mulai asar tadi. Habis asar tadi sholat terus nggak pulang. Mulai dari asar sampai sekarang ini Mas. Iya, masya Allah. Dikirain apa ibunya mengaji di musola. Ya Allah, astagfirullah. Ya Allah. Ya Allah, pemuda ini Mas Hadi harum semerbak. Baunya harum sekali. Masya Allah. Gimana Kang? Apa kita umumkan? Melihat kejadian seperti ini jadi kayak ya Allah, ibadah kita nggak ada apa-apanya, ibadah kita kayak Ya, tanya sama ibunya, amal ibadah apa yang membuat beliau seperti ini ya Allah? Amal ibadah apa yang sekiranya membuat Mas Hadi ini wafatnya dalam keadaan mengingat Allah, bersujud kepada Allah? Nggak pernah ninggalin sholat 5 waktu, sholat tahajud, suka amal. Sudah sholat subuh itu suka bagi-bagi jajan sama orang-orang tua, sama anak-anak kecil, bersih-bersih langgar, masjid.
nggak pernah lupa adzan. Sholat berjamaah itu nggak pernah ditinggalin, biarpun dianya itu bekerja langsung tinggalin untuk sholat. Masya Allah. Jadi amalan-amalan beliau ini istiqomah. Memang benar yang dikatakan ulama, al istiqomatu khairun min alfi karamah. Dengan istiqomah sholat 5 waktu berjamaah ini luar biasa, keramatnya luar biasa. Maka Allah matikan dalam keadaan kebiasaan tersebut. Kalau beliau hobinya sholat, sahabat, ya pasti. Dia apa Gus? Sering baca sholawat, ikut-ikut di majelis apa itu kayak sholawatan gitu, nggak pernah ketinggalan. Meskipun sakit, dia sakit mesti ada di depan. Masya Allah, ini luar biasa sahabat. Ternyata beliau ini juga ahli sholawat, sering hadir di majelis-majelis sholawat. Masya Allah. Kita jadi semakin gimana gitu Kang ya. Selama ini mungkin kita merasa paling alim, selama ini mungkin kita merasa paling soleh Kang, tapi ternyata kita nggak ada apa-apanya jika dibandingkan oleh Mas Hadi. Amal beliau matinya ini loh yang menjadi tolak ukur ketika akhir hayatnya Kang. Amin. Husnul khotimah Bu. Ibu harus bangga punya anak yang luar biasa solehnya. Wafatnya dalam keadaan harum semerbak buat rebutan ini sama malaikat-malaikat. Ya Allah. Sudah Bu, beliau orang soleh. Jadi kami nggak berani untuk mendoakan Bu, karena beliau ini Masya Allah. Kami aja belum tentu tahu akhir hayat kami. Apakah kami husnul khotimah ataukah su'ul khotimah, kami belum tahu. Bahkan kami sendiri merasa su'ul adab kalau mendoakan. Ya Allah. Ya Allah, itu luar biasa. Ini pekerjaannya itu sangat kasihan sekali Gus. Ya, Jualan cilok, tapi sholatnya itu nggak pernah ditinggalin sama sekali. Meskipun dia sakit, apa-apa, meskipun apa-apa, harus itu sholat. Luar biasa ya. Iya. Amalnya luar biasa, Masya Allah. Iya. Ini semoga menjadi contoh buat warga di sekitar ya. Ya, amin. Bahwa matinya ini begitu dimuliakan wafatnya oleh Allah dalam keadaan kebiasaannya ya. Mungkin beliau nggak pernah sempat menggunjing sesama, mencaci maki sesama. Yang ada dalam hidupnya pasti ya Bu ya, selalu kebaikan, ibadah kepada Allah, sedekah, hubungan kepada Allah. Hablum minallahnya luar biasa, hablum minan nasnya katanya Ibu sedekah. Kalau boleh tahu pekerjaannya Mas Hadi ini apa? Ya jualan cilok. Jualan cilok. Tapi meskipun jualan cilok itu tiap ada orang azan, dia langsung pulang, langsung sholat, tidak pernah meninggalkan sholat apa-apa gitu. Yang diutamakan sholat Gus. Ya itulah makanya dalam keadaan beliau ini matinya, wafatnya dalam keadaan sholat, dalam keadaan bersujud sahabat. Makanya seperti apa kebiasaan kita selama hidup di dunia, maka di akhirnya seperti apa yang sering kita lakukan. Kalau kebiasaan baik ya baik, kalau kebiasaan buruk ya buruk. Kalau kebiasaannya tempat yang hina ya hina. Beliau wafat di tempat yang mulia, di Baitullah, di rumah Allah, di masjid ini. Beliau juga sebagai takmir. Ini bisa menjadi ibrah buat kita. Luar biasa Bu, luar biasa, Masya Allah. Ini di luar banyak warga sudah ya, bapak-bapak juga. Ya mungkin habis ini diumumkan. Ya biar diurus jenazahnya. Okay. Harum banget sahabat. Insya Allah. Sumpah harum banget ini. Kita patut untuk bertabarukan Gus. Ya Allah. Ya Allah. Membantu tanpa pamrih. Masya Allah. Seperti beliau ini sering membantu tanpa pamrih ya. Iya. Masya Allah. Terus apalagi Bu, ini buat motivasi buat kami dan juga yang menyaksikan jutaan subscriber Gio ini. Kira-kira amalan apa saja Bu? Biar disebutkan, diulangi lagi. Apa kebiasaan Mas Hadi ini? Amal khusus apa sih yang menjadikan Mas Hadi ini bisa rajin sholat, ibadahnya luar biasa, hubungan sama manusianya juga luar biasa. Ini buat contoh buat kami ya, uswah. Buat kita semua dan juga yang menyaksikan ini Bu, bahwa seorang pemuda bukan dari kalangan raja, bukan dari kalangan orang soleh, bukan dari kalangan ulama,
bukan dari nasabnya kiai, tapi beliau matinya luar biasa mulia dan dimuliakan oleh Allah. Amin. Setiap malam dia selalu sholat wirid itu 1000 rakaat, 1000 rakaat sholat sunnah. Iya. Wirid juga 1000, nggak pernah tinggal. Masya Sampai Allah. 10 tahun ini. 10 tahun? Iya. Ya 10 tahun ini Allah. selalu ada di musola sini sampai jadi takmir sini. Gini. Itu sih, kalau itu sih Gus, amalannya para salafun saleh kalau ini sih Gus. Iya, kalau Masya Allah. orang-orang salafun saleh dulu Masya Allah ya, bandingkan kita Pantas. pantas aja. Ya Allah, luar biasa. Setelah sholat subuh selalu berbagi-bagi sama tetangga yang lewat-lewat gitu. Gitu ya Bu ya. Iya. Jadi beliau ini habiskan waktunya bekerja ini juga untuk orang banyak, sedekah gitu ya. Iya. Jualan cilok. Iya, biar Ya Rob, ya Rob. sedikit gitu selalu disisain untuk sedekah buat orang-orang tua-tua yang lewat, biarpun beli entah itu pisang goreng atau apa itu selalu tiap hari gitu. Ya sudah, mari ibu-ibu yang ada di sini sekarang, bapak-bapak juga, kita bacakan Yasin bersama ya. Bapak ibu-ibu ikuti aja. Mas Hadi namanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Mas Hadi diterima di sisi Allah dan bisa menjadi berlian kebanggaan Rasulullah, bisa menjadi berlian kebanggaan kedua orang tuanya. Amin ya Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا
وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. Itulah jenazahnya Mas Hadi sudah disolati, sahabat sudah dimandikan dan disolati. Sekarang kita berkumpul di sini pingin tahu ya keadaan beliau dulunya sebelum wafat. Kita masih kepo terus Kang Riki ya. Siapa tahu bisa menjadi cambukan buat kita, buat amalan-amalan kita. Ternyata beliau itu mati dalam keadaan sujud, ini masuk matinya yang sangat dimuliakan Allah. Termasuk bisa disebut kategori orang mati syahid. Ya, kan banyak kategori mati syahid sahabat. Ya, ada yang wafatnya dalam keadaan bersujud, ada yang karena jihad fisabilillah, ada dalam keadaan sakitnya bersumber dari perut, sakitnya yang sumber dari kepala. Banyaklah kategori syahid di situ sahabat. Ya, ini yang ayo sahabat yang membuat saya menggebu-gebu mengajak semua sahabat. Kita nggak tahu kapan waktunya kita wafat. Kita nggak tahu apakah kita matinya dalam keadaan baik, dalam keadaan mulia, atau mati kita dalam keadaan hina. Coba bayangin, andai kita mati dalam keadaan di tempat yang hina dan dihinakan oleh Allah, mati dalam keadaan berdosa, mati dalam keadaan maksiat, bagaimana? Naudzubillah min dzalik. Terus mau tanya, apakah Mas Hadi ini matinya secara syahid?
Gimana, Bu? Secara sahih. Secara sahid. Iya, beliau mati secara zahir. Padahal orangnya jualan cilok. Iya, bisa saja di zaman Rasulullah para sahabat-sahabat itu request pengen mati dalam keadaan sujud, pengen mati dalam keadaan berpuasa. Di situ mereka yang tidak memikirkan dunia, kehidupan di dunia hanya sementara. Di saat itulah mereka ingin segera bertemu dengan Allah, ingin segera bertemu dengan Rasulullah. Beliau meyakini seperti beliau itu bahwa di dunia ini hanya sementara, tapi akhirat selama-lamanya. Padahal Mas Hadi nggak pernah kumpul di warga, nggak pernah, sama sekali nggak pernah. Nah, terus kemana? Nggak tahu. Ya, keluarnya itu di majelis, di sholawatan, terus ke kayak kumpul-kumpul jamaah sholawatan, terus itu tahlil-tahlil itu loh Mas, terus dibaan, kan ada di kampung-kampung mesti ada sholawatan diputar-putar giliran itu loh Mas. Keluarnya ya di situ aja, nggak pernah keluar sama anak-anak yang nggak jelas-jelas itu. Iya, mungkin beliau seperti yang disampaikan oleh ibunya sering menghabiskan waktunya di masjid, di tempat ini kan takmir juga kan di sini. Iya, jadi gitu Bu, kita nggak boleh buruk sangka. Ya bisa saja Bu, ada amalan-amalan yang mana kita tidak tahu, amalan-amalan beliau yang mana kita tidak tahu. Entah beliau punya amalan khusus apa, mungkin ibunya yang bisa cerita. Tadi kan sudah cerita sholat 1000 rakaat tiap malam, nggak pernah tinggalkan sholat malam, sholat tahajud nggak pernah tinggalkan. Apakah dia seorang wali, Gus? Ya, kalau kita lihat beliau matinya seperti itu, ini adalah orang khusus, orang-orang khusus yang sudah jelas. Dia matinya dalam keadaan bersujud, dia matinya dalam keadaan mulia, dia matinya dalam keadaan mengingat Allah, dan dia matinya di tempat rumah Allah, Baitullah, di masjid. Masjid ini mengandung filsafat hidup manusia. Kenapa? Karena Rasulullah ketika mendapatkan perintah sholat, ketika Isra Mi'raj, beliau mendapatkan perintah sholat di mana? Dari masjid ke masjid, Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari masjid, kenapa? Masjid ini mengandung filsafat hidup manusia yang gini sholat. Makanya as-sholatu imaduddin. Sholat ini adalah tiangnya agama. Kira-kira seperti itu. Beliau hobi sholat seperti yang disampaikan oleh ibunya. Sekarang banyak orang sing digawe-gawe ya, batu itu sampai hitam, ditunjuk-tunjukkan kalau kopian gini, batu hitam kayak sujud, padahal nggak pernah sujud, kosok-kosokin gitu, dibentus-bentusnya seperti itu. Tapi beliau enggak, Mas Hadi. Beliau bersujud, tidak ada orang tahu dan tidak ditunjuk-tunjukkan. Nah, gitu. Ini yang membuat beliau ini menjadi orang yang khusus di mata Allah, gitu. Itu sampai dimuliakan sedemikian rupa ya, di akhir hidupnya itu, Gus, Masya Allah. Iya. Al-Fakir saja yang miskin ilmu ya, miskin ilmu, sholat tahajud saja masih belum bisa istiqomah. Ya Allah. Saya jadi pengen Gus mati secara husnul khotimah gitu. Ya bismillah, request saja sama Allah. Para sahabat-sahabat dulu request pengen mati dalam keadaan puasa, pengen mati dalam keadaan berperang, pengen mati dalam keadaan bersujud, dikabulkan kok. Minta saja sama Allah, terus minta sama Allah agar mati kita dalam keadaan seperti apa. Hobi kita sholat, ya mati dalam keadaan sholat. Hobi kita di majelis taklim, hadir di majelis sholawat, ya mati dalam keadaan bersolawat. Mungkin bisa wafat dalam keadaan di majelis ilmu, di majelis sholawat. Aku juga pengen Gus mati di dalam masjid majelis Gus. Iya, kita harus sering mengunjungi masjid ya, kalau pengen mati di masjid. Harus mendekatkan diri. Iya betul Bu. Intinya seperti itu. Kita habiskan waktu kita dengan hal-hal kebaikan, maka insya Allah ya. Saya sendiri, nasihat buat saya sendiri. Saya pun belum tahu matinya dalam keadaan apa. Teringat kisah Barseso. Ya. Kiai Barseso kurang apa coba? Alim, santri ini suami berkabeh, sakti ya kan. Tapi apa? Beliau wafat dalam keadaan hina dan dihinakan, bahkan murtad. Naudzubillah. Kalau pengen tahu kisahnya Kiai Barseso, suatu saat kita kisahkan, sahabat, karena panjang kisahnya. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan ya Kang ya. Ini menjadi cambukan buat kita dan panjenengan semua yang menyaksikan ini, sahabat. Kita nggak tahu mati kita seperti apa, maka jangan pernah menggunjing sesama. Bisa jadi orang yang kita gunjing, orang yang kita ghibah, orang yang kita hina itu lebih mulia daripada kita.
Kira-kira seperti itu. Nggih, sebelum nggih wonten niki ikutan pemakaman. Insya Allah kita akan ikut ya, karena itu orang soleh. Siapa tahu kita mendapatkan keberkahan daripada orang soleh, Kang ya. Amin amin amin. Maka kita ikut ke pemakaman insya Allah. Ya Bu ya, Ibu yang bahagia Bu, punya anak yang soleh. Insya Allah bisa menolong ibu di akhirat. Amin. Sudah menunggu ibu nanti bisa berkumpul kekal abadi di surga. Amin. Bersama Rasulullah. Mungkin sahabat, mari kita tutup dengan salawatan bareng-bareng ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Hakazami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa kita ambil hikmah, bisa kita ambil ibrah, menjadi kita makin taat kepada Allah, takut kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa Indonesia, tanah air kita merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa Indonesia, tanah air kita merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta, Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalu baik ulama, tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia, Biomania untuk Indonesia. Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta, Torik Kujana kebanggaan